Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya, Ella Yulanda, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan atau mempraktekkan mengajar pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ella Yulanda, Kristia Wawan, Natalia, Nurul Hazmi, Tommy Parulian Samosir, dan Ucok Setiawan Lubis. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, walaupun pembelajaran kita daring, kita tetap harus semangat ya. Walaupun belajarnya dari rumah. Karena pandemi seperti ini, kita tidak dianjurkan untuk tatap muka, jadi pembelajaran kita secara daring. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan melakukan wawancara, siswa mampu mendemonstrasikan laporan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dan dengan lengkap. Yang keempat yaitu dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu membuat praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita, Ibu minta kalian semua untuk bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar dasar negara. Sentosa Di bangsaku. maju, ayo Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran pada hari ini.
Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan pembelajaran ketiga. Nah, minggu kemarin kan kita telah belajar bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana penggunaan kosakata baku, kalimat efektif, huruf kapital, dan tanda baca yang baik. Jadi semuanya tolong perhatikan apa yang Ibu jelaskan pada sore hari ini agar tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan kalimat efektif, kosakata baku, tanda baca, dan huruf kapital. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu kosakata. Kosakata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Jadi pemakaian kosakata baku ini telah disesuaikan pada pedoman dan kaidah bahasa yang ditentukan. Contohnya yaitu atlet. Atlet yang benar yaitu menggunakan E, bukan menggunakan I. Jadi atlet adalah kata baku dan atlet yang menggunakan I tidak baku. Yang selanjutnya yaitu berkali-kali. Berkali-kali itu adalah kata baku. Tapi berulang kali adalah kata tidak baku. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Kita masuk pada kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Dalam kalimat efektif ini ada syarat yang harus kalian ketahui, yaitu sesuai dengan EYD, dan sistematis, tidak boros dan bertele-tele, dan tidak ambigu. Contohnya yaitu, semut adalah serangga berkaki 6. Itu termasuk kalimat efektif. Sedangkan semut adalah merupakan serangga berkaki 6, itu termasuk kalimat tidak efektif karena sudah menggunakan kata adalah, tidak lagi harus menggunakan kata merupakan. Jadi yang benar yaitu semut adalah serangga berkaki 6. Yang selanjutnya yaitu upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Itu termasuk kalimat efektif. Sedangkan upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa itu bukan termasuk kalimat efektif karena siswa-siswanya diulang berulang kali. Sebaiknya hanya menggunakan kata siswa saja. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Paham, Ibu. Selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah petikan langsung. Contohnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, sini Ibu mengambil contoh Natalia. Satu kata, jadi huruf N-nya harus huruf besar. Yang kedua yaitu dua kata, Nurul Hazmi. Jadi N-nya huruf besar dan H-nya huruf besar. Yang ketiga yaitu tiga kata, Ucok Setiawan Lubis. U-nya harus besar, S-nya huruf besar, dan L-nya huruf besar. Yang selanjutnya yaitu termasuk julukan si pandai. S-nya harus huruf besar dan P-nya harus huruf besar. Yang selanjutnya yaitu si rajin. S-nya huruf besar dan R-nya huruf besar.
Contoh yang selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi, di sebelah tanda petik yaitu huruf K, jadi hurufnya harus huruf besar. Contoh yang selanjutnya yaitu orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. Jadi huruf B di sebelah tanda petiknya huruf besar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Yang selanjutnya yaitu contoh dari tanda baca, ada tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Contoh tanda baca titik yaitu para siswa sedang belajar di dalam kelas. Jadi di akhir kalimat ditandai dengan tanda titik di sebelah S ini. Bisa dilihat anak-anak? Yang selanjutnya yaitu Bisa, Bu. tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh tanda baca koma yaitu kelompok kami terdiri dari Popon, Budi, Ari, dan juga Bintang. Jadi dari nama Popon kita beri tanda koma untuk membedakan nama gelar mereka. Popon, Budi, dan Ari. Diberi tanda koma. Sampai sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Selanjutnya, nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Gambar gotong royong, Bu. Dalam kerja bakti, Bu. Gambar orang sedang gotong royong, Bu. Kerja bakti, bakti. gotong royong, Bu. Iya, Menanam benar. tanaman. Iya, benar sekali Agus. Pintar sekali ya kalian. Ya, ini adalah gambar orang bergotong royong dan menanam tanaman. Jadi, penting bagi kita untuk menanamkan jiwa gotong royong dan peduli terhadap lingkungan agar lingkungan rumah kita terlihat indah dan udaranya sedap untuk dihirup. Nah, yang selanjutnya Ibu ada teks ayo membaca, ini tentang lahan kosong. Siapa yang mau membacanya? Angkat tangan. Saya, Bu. Ayo, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Ayo, Bu. Ya, Saya, Bu. silahkan Ucok untuk membaca. Baik, Bu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe.
Ya, Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. iya, benar. Bu, Terima kasih untuk Ucok. sama Bu. Yang selanjutnya yaitu ada teks lagi, bacaan tentang tanaman obat-obatan, kencur, kunyit, dan jahe. Ayo, siapa yang mau baca bagian teks Saya, yang Bu. pertama yaitu kencur? Ibu. Ya, ayo Ya, Bu. Tommy, bacakan Ibu. untuk teman-temannya. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangatlah mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Tommy. Yang selanjutnya, siapa lagi yang ingin membacakan teks bacaan Ini, Bu. tentang kunyit? Muli, Bu. Oh, ya, ayo Muli, bacakan. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambahkan kesuburan. Ya, Bu. terima kasih Muli. Yang selanjutnya, siapa yang mau membaca bagian teks? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ayo siapa? Saya, Bu. Ayo Agus, Saya, Agus. Bu. Bacakan ya. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Agus. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang teks bacaan lahan kosong dan manfaat obat-obatan yang ada di sekitar kita. Jadi di sini Ibu memberikan 3 soal latihan yang bisa angkat tangan dan akan mendapat reward dari Ibu. Ayo, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Iya, siapa? Iya, siapa yang bisa? Sri, Bu. Ya, coba Sri. Apa jawaban pertanyaan nomor 1? Dari teks bacaan tersebut banyak bisa digunakan untuk obat, Bu. Iya, Dan juga banyak manfaat lainnya, Bu, seperti untuk memasak. iya benar. Jadi Sri mendapatkan nilai dari Ibu ya. Berikan tepuk tangan untuk Sri. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ucok, Bu. Iya, Ucok. Coba jawab. Iya, Apa? Bu.
Kalau saya memiliki lahan kosong, saya akan menggunakan lahan tersebut untuk saya tanam tanaman obat, Bu, seperti kencur, kunyit, dan Iya, lain-lain, Bu. iya, Sudah, Bu. benar. Ya, Ucok juga mendapatkan nilai dari Ibu ya. Berikan tepuk tangan untuk Ucok. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo yang terakhir. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa sebutkan namanya? Saya, Bu, Muli. Iya, coba Muli jawab. Tadi kan kita sudah membahas tentang kunyit, kencur. Nah, itu tuh kita bisa cari informasi dari situ. Misalkan kunyit itu berguna untuk kesehatan kita. Iya, Nah, jadi kita bisa menggunakan kunyit dari hal kecil seperti itu bisa memberi manfaat untuk kehidupan kita, seperti kesehatan kita juga bisa iya, menghasilkan benar. kalau dijual. Kasih, Iya, Bu. benar. Iya, benar sekali ya Muli. Pintar-pintar anak Ibu. Muli juga mendapatkan nilai dari Ibu. Berikan tepuk tangan untuk Muli. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagi yang belum bisa menjawab, jangan berkecil hati. Nanti di pembelajaran yang selanjutnya dipersiapkan dengan baik dan diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi, coba kalian cari tanaman yang bermanfaat yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Dan coba kalian praktekkan bagaimana cara menanam tanaman tersebut di lahan kosong yang ada di pekarangan rumah kalian. Jadi nanti kalian cari tanamannya, terus kalian tanam, kalian video, nanti minta tolong sama ibu, bapak, atau kakak. Jadi videonya nanti dikirimkan ke WhatsApp pribadi ibu. Nanti dari video itu akan ibu nilai untuk nilai harian kalian. Baik, sampai sini mengerti? Mengerti, Mengerti, Bu. Bu. Mengerti, Bu. Iya. Ya, Bu, mengerti, Bu. Jadi, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat dan apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada sore hari ini? Ayo yang bisa. Memanfaatkan lahan kosong, Bu, untuk ditanami tanaman. Iya. Ada lagi selain itu? Penggunaan tanda petik dan koma, Bu, dalam kalimat. Iya. Ada lagi yang bisa menjawab? Tumbuh-tumbuhan yang banyak dijadikan sebagai obat, Bu. Iya, Seperti benar. jahe, kunyit. Iya, benar. Ya, yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Apa yang Menjaga dapat? kebersihan lingkungan, Bu. Iya. Iya, benar. Jadi pembelajaran pada hari ini yang kita dapatkan yaitu kita dapat tahu bagaimana cara penulisan atau penggunaan huruf kapital, kalimat efektif, tanda baca, dan kosakata baku. Dan yang selanjutnya kita tahu bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah kita dan di sekitar kita. Baik, sebelum Ibu menutup pada pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu dari daerah Kalimantan Tengah, yaitu daerah kita. Lagunya berjudul Ayo Menari Menasai. Ini ya. Sebentar ya, laptop Ibu bermasalah sedikit. Ayo semuanya bernyanyi ya.
Baik, Bu. Pukul gendang garantung, hayat dengan kekantung, sambil tentang gak tahu, biar mundur dan maju, bahalai dan salenda, imiting intu kahang, aliling sangkai lulu, ji pending bentung, ayo Ayo menerima nasi, menerima melai. Ayo menerima nasi, menerima nasi, ratu melai. Rabela, kita menjaga kesenian daerah. Kandang garantung, hayat dengan kakanmu, hangat ita tau bingat, terus ita jebauhan. Ayo menerima. Pukul gendang garantung, hayat dengan kekantung, ambil kentang dan tahu, biar mundur dan maju, bahalai dan selendang, imeting intu kahang, ngaliling sangkai lulu, si eming dengan bentung, ayo Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Ayo, Ibu minta Kristia Wawan memimpin kita berdoa pada hari ini. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Wawan. Jadi, terima kasih pasti anak-anak pada hari ini tetap belajar dari rumah dan keluar jika tidak ada sesuatu hal yang penting yang untuk dilakukan. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam sehat. Pulang.